Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat. Demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, di sini ada satu informasi terbaru. Ini merupakan satu kejutan Bapak Ibu. Ini harus dipahami bahwa katanya tenaga honorer kualifikasi 3 kategori dilarang jadi aparatur sipil negara. Kecuali satu kategori ini diistimewakan. Nah Bapak Ibu tentunya ini satu hal yang perlu kita ketahui ya. Kira-kira kategori mana yang dikualifikasi, kemudian satu honorer yang diistimewakan. Ini harus kita ketahui. Jenis honorer yang manakah yang mesti istimewa itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu, untuk seterusnya melihat informasi ini, simak informasinya sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh honorer terkait dengan pengangkatan honorer non-aparatur sipil negara menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Disampaikan bahwa pada tahun 2023, Presiden Jokowi secara resmi memutuskan bahwa sebanyak 457.996 tenaga honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Mengakhiri masa panjang mereka sebagai kontrak, tentunya dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Nah, mendengar hal ini berarti ini adalah satu hal yang membuat honorer bergembira, terutama Bapak honorer yang telah diputuskan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara yang jumlahnya 457.996 orang. Nah, tentunya satu pertanyaan Bapak Ibu, ini siapa saja honorer yang 457.996 orang ini? Ikuti terus informasi berikut. Menuju kebijakan penghapusan tenaga kontrak. Kebijakan penghapusan tenaga kontrak yang akan diterapkan pada November 2023 ini sudah semakin mendekat. Tentunya Bapak Ibu, kita wanti-wanti, tinggal 2 bulan lagi kita akan ketemu penghapusan yang dimaksud. Tapi satu hal yang perlu menjadi kekuatan Bapak Ibu, bahwa memang penghapusan dimaksud adalah penghapusan status, bukan PHK dan bukan pemecatan, tetapi penghapusan status dengan skema pengalihan status honorer menjadi aparatur sipil negara. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tegas menyampaikan kepada tenaga kontrak bahwa tidak akan ada pemecatan massal sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi. Jadi jelas ini Bapak Ibu ya, oleh Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada Menteri Pan-RB bahwa jangan sampai ada penghapusan massal. Tetapi sedaya mungkin pemerintah memikirkan jalan tengah terbaik demi keselamatan para honorer ini. Meskipun demikian, masih belum ada kejelasan yang konkret dari pemerintah mengenai langkah-langkah selanjutnya. Tapi jelasnya tidak akan ada penghapusan dalam arti tidak akan ada pemecatan atau PHK secara massal. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara saat ini tengah bekerja keras mencari solusi alternatif yang dapat menjaga stabilitas ketenaga kerjaan. Fokusnya Bapak Ibu yaitu untuk menyelamatkan para honorer ini jangan sampai ada yang menganggur.
Dengan adanya 2,3 juta tenaga kontrak yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara, angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Inilah yang mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah besar dengan mengangkat hampir setengah juta di antaranya sebagai aparatur sipil negara. Jadi, satu hal yang dapat menggembirakan Bapak Ibu, kesimpulan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini. Tentu harapan kita itu akan diterapkan di tahun 2023 tahun ini. Di akhir tahun 2023 sekalipun, tetapi itu adalah satu hal yang diinginkan oleh para honorer, ada kejelasan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Disampaikan juga dengan tegas bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi dan pengabdian tenaga honorer selama ini. Suatu hal yang wajar diapresiasi Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu honorer sudah berjerih lelah membantu pemerintah dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah selama ini. Dedikasi dan kontribusi Bapak Ibu itu tidak akan sia-sia karena memang pemerintah menyampaikan atau memberikan satu apresiasi berupa pengangkatan pengalihan status honorer menjadi ASN. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Terdapat beberapa kategori yang beresiko tidak memenuhi syarat di antaranya. Pertama, tenaga honorer yang sudah mencapai usia pensiun. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Karena ada patokan dasar terkait dengan usia. Walaupun masa kerjanya tinggi, tetapi karena usianya sudah terbatas, dalam arti menuju usia pensiun, maka jelas itu tidak bakal bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi mereka yang sudah mencapai usia pensiun dan berharap untuk terus bekerja sebagai pegawai negeri. Yang kedua, tenaga honorer dengan masalah disiplin. Banyak bermasalah mengenai disiplin, dapat menjadi penghalang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ini penting untuk menjaga tingkat disiplin yang tinggi selama masa kontrak agar peluang diangkat menjadi aparatur sipil negara tetap terbuka. Yang ketiga, tenaga honorer yang tidak aktif selama 3 bulan. Ini sudah benar Bapak Ibu. Karena memang tidak aktif ya, untuk apa dipertahankan? Jelas itu akan diautkan, apalagi kalau seandainya tidak aktif, tidak ada juga keterangan yang jelas posisinya para honorer ini melanjutkan pekerjaan ataupun tidak. Tapi jelas karena tidak aktif, maka itu akan beresiko, yaitu tidak bakal bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun usia lain di atas 35 tahun masih bisa diproses untuk jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan nasib honorer yang mana ada 3 yang didiskualifikasi, kemudian ada 1 yang diistimewakan. Yang diistimewakan yang dimaksud Bapak Ibu yaitu para honorer yang memenuhi syarat usia. Di sini disampaikan usia di atas 35 tahun masih bisa diproses untuk jadi aparatur sipil negara dan status P3K berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jelasnya di atas 35 tahun tetapi belum mencapai masa usia pensiun. Maka itu adalah prioritas pengangkatan menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, semangat Bapak Ibu honorer sambil menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Semoga bermanfaat, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.